Running. 101, 2, 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast Suara Hardi, kembali kita cakap, jangan tak cakap. Dan kali ini kita cakap tentang sesuatu yang penting yang merupakan bahagian kehidupan besar manusia, yakni masalah pendidikan. Dan kali ini tren pendidikan ternyata adalah tren untuk menggunakan sistem online, baik dari penerimaan murid baru sampai proses pembelajaran dan juga proses-proses pelatihan-pelatihan yang menggunakan sistem online itu. Bersama saya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Bang Henry. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Tiap tahun kedengarannya penerimaan murid baru atau siswa baru di Batam pasti riuh rendah. Ada saja hal-hal yang membuat pembicaraan publik. Dan kali ini karena dengan pandemi COVID-19 ini, persoalan itu menjadi penting karena semua yang saya katakan tadi menggunakan daring atau online. Situasi ini bagaimana Dinas Pendidikan menanggapinya, Bang? Baik, terima kasih Bang Aldi. Tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan PPDB kita lakukan melalui sistem daring. Sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, bahwasanya bukan hanya pembelajaran di sekolah dilaksanakan dengan sistem daring, terkait dengan pelaksanaan PPDB juga kita harus laksanakan sistem daring. Ini semua untuk memutus mata rantai COVID-19. Kalau kita laksanakan sistem daring, artinya itu siswa dan orang tua tidak ada yang berkumpul di sekolah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan sistem daring, namun kita juga melaksanakan buka loket di sekolah-sekolah. Jadi ada dua, online dan offline. Ya. Offline dalam artian itu mereka orang tua datang ke sekolah, kemudian sistemnya itu dilakukan penginputan oleh operator sekolah. Jadi memang offline oleh orang tua, tetapi di sistem tetap diinputkan ke dalam aplikasi. Sistem online tadi. Dan ini kemungkinan berbagilah, mungkin sekitar 20-30% mereka datang ke sekolah diinput oleh operator. Kemudian yang orang tua paham terkait dengan aplikasi, mereka menginput di dalam sistem aplikasi. Di tahun ini? Tahun ini kita laksanakan betul-betul full online 100%. Akibatnya bagaimana kira-kira perubahan itu? Itu yang kami menjadi perhatian bagi kami, bahwasanya kemungkinan karena pada saat tahun ini kita laksanakan sistem online itu kita batasi pada saat yang bersama pengunjung itu dibatasi 1.200 orang. Per hari? Bukan per hari, di hari pada saat yang bersamaan. Mungkin pada detik yang bersamaan itu. Oh gitu. Jadi pada saat yang bersamaan itu dibatasi 1.200 pengunjung di aplikasi. Mungkin ini yang terjadi traffic, mungkin kita sediakan 1.200. Tetapi yang mendaftar itu bisa masuk sampai 2-30 ribu. Itu bersamaan. Secara serentak? Secara serentak. Dan itu membuat traffic jam? Itu yang membuat traffic jam seperti yang pada awal-awal kita buka 10 Juni yang lalu. Berapa lama masa pendaftaran itu? Itu kalau seandainya memang orang tua sudah memahami dan menyiapkan berkasnya, mungkin sekitar 2-30 menit saya rasa sudah selesai. Tetapi di dalam sistem aplikasi itu kita siapkan tutorial pembelajaran bagaimana cara mendaftar. Saya khawatir pada saat orang tua masuk, mereka belum langsung mendaftar. Mereka hanya mempelajari, kemudian menonton tutorial yang sudah kita siapkan, sehingga mungkin orang tua yang bisa masuk berlama-lama di dalam aplikasi, sehingga ini yang membuat yang lain tidak bisa antri atau terlalu lama antri masuk ke dalam sistem aplikasi. Ya itu mungkin sebuah proses pada saat yang online. Maksud saya lama pendaftaran. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Pendaftaran kita siapkan dari tanggal 10 Juni, cukup lama, sampai tanggal 26 Juni nanti. Lebih kurang 17 hari. Dengan kata lain, kalau orang tua bersabar, kemungkinan tidak traffic jam?
Saya yakin kalau seandainya orang tua bersabar dan masuknya bergantian dan antri dan tidak menuntut hari itu juga harus selesai mendaftar, saya rasa tidak begitu bermasalah. Memang harus antri. Jadi kami sampaikan di sini, mendaftar duluan itu tidak ada prioritas diterima. Nah, jadi kita tetap lakukan seleksi. Kalau masuk SMP itu seleksinya seleksi jarak. Nah, tapi kalau masuk SD seleksinya seleksi umur. Jadi kalau seandainya dia tinggal dekat salah satu sekolah, dia mendaftar di belakang-belakang hari nanti, mungkin di akhir tanggal 26 Juni nanti baru mereka mendaftar, di sistem seleksi jarak itu kita lakukan, saya rasa tidak jadi masalah. Jadi artinya tetap diterima. Jadi zonasi itu ya? Iya, zonasi. bukan pendaftar dulu yang diterima, tetapi jadi walaupun daftarnya nomor 1, tapi jarak rumahnya jauh, iya, kemungkinan gagal. Kemungkinan gagal. Mendaftarnya terlambat, tapi di samping sekolah, kemungkinannya masuk. Pasti diterima. Pasti diterima ya. Sistem jarak yang diukur. Iya. Kalau demikian, saya melihat di medsos, di beberapa juga pembicaraan di WhatsApp menuduh dalam tanda kutip sistemnya yang salah. Bagaimana tuh kira-kira, Bang? Ya, saya rasa kalau dibilang sistemnya salah juga kita tidak kita juga mengakui itu, karena kan sistem yang dibuka ini kan kita tidak tahu. Dinas Pendidikan merupakan bukan kita sebagai pelaksana pembuat sistem itu, tetapi adalah pihak ketiga. Jadi semuanya itu kami yakin pihak ketiga sudah memiliki kompetensi itu, dan maka kami percaya mereka yang melaksanakan itu. Berarti ada developer yang menyelesaikan sistem yang ada di penerimaan murid baru. Siap. Jadi ada memang pihak ketiga yang membuat aplikasi sampai penyiapan servernya itu adalah pihak ketiga. Dibandingkan dengan tahun lalu yang mungkin tingkat trafficnya tidak terlalu banyak karena Abang katakan tadi ada yang offline atau yang datang ke sekolah. Apakah tahun lalu bermasalah juga? Tahun lalu kita ketahui memang sama permasalahannya. Kita tidak batasi 1.200 pengunjung, kemudian memang kita lepas. Permasalahan kemarin juga servernya yang down. Servernya juga down. Ya, jadi kita untuk mengatasi jangan supaya servernya tidak down, makanya tahun ini kita batasi. Tetapi saya berpikir begini, memang PPDB online ini Batam yang pertama melakukan, itu dari tanggal 10. Saya ketahui bahwasanya provinsi saja nanti mereka melaksanakan mulai tanggal 29. Kemudian Kabupaten Bintan juga melaksanakan tanggal 29 Juni nanti. Saya khawatir banyak pihak-pihak luar yang hanya masuk ke dalam aplikasi, mereka bukan hanya mendaftar, tapi mungkin hanya mempelajari bagaimana sistem dan kemudian lihat-lihat. Jadi ini yang menghambat dari pihak-pihak luar yang masuk sehingga menjadi traffic di jalur aplikasi yang telah kami siapkan. Kalau demikian kira-kira himbauan Abang terhadap proses penerimaan siswa baru tahun ini kepada orang tua bagaimana sebaiknya? Jadi dengan setelah kita buka 2 hari sistem pendaftaran online ini, memang keluhan-keluhan orang tua banyak yang tidak masuk ke dalam sistem aplikasi. Sehingga kita juga bagaimana caranya supaya aplikasi ini bisa berjalan lancar, trafiknya mungkin berkurang. Kita bantu melalui operator sekolah. Jadi orang tua bisa WA foto syarat pendaftaran ke operator sekolah, nanti operator sekolah yang melakukan penginputan. Dan ternyata mulai hari kemarin Sabtu, hari ini Minggu itu sudah mulai lancar. Alhamdulillah. Sudah mulai lancar. Berarti ditambah dengan bisa melakukan WhatsApp ke operator sekolah. Operator sekolah. Jadi operator sekolah juga membantu bagi orang tua yang tidak dapat masuk sistem aplikasi, mereka cukup WhatsApp syarat pendaftaran ke operator sekolah yang membantu menginfo. Mungkin ini model baru offline itu. Maksudnya yang biasanya orang datang ke sekolah, ya. Sekarang dia WhatsApp. Tidak bersentuhan karena tadi kita ada pandemi COVID-19 itu. Luar biasa, saya kira ini juga satu jalan keluar. Tapi kalau demikian, daya tampung kita di sekolah negeri ini bagaimana, Bang? Ya, saya sering sampaikan bahwasanya daya tampung sekolah negeri itu hanya sekitar 40-50% kekuatan tampung. Karena memang keberadaan sekolah negeri kita
itu hanya 40-50% itulah. Kadang-kadang tidak sampai, kalau SD itu memang lebih banyak sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Kalau SMP itu hampir berimbang lah. Jadi memang daya tampung sekolah negeri ini memang sekitar 40-50%. Sisanya itu memang harus ditampung di sekolah swasta dan cukup. Jadi jangan khawatir, keberadaan sekolah negeri dan swasta yang ada di Kota Batam ini siap ataupun cukup bisa untuk menampung seluruh siswa yang akan bersekolah baik di SD maupun di SMP. Dan namun harus tetap konsekuensinya ada di sekolah negeri dan di sekolah swasta. Jadi seorang yang mendaftar di sekolah negeri kemungkinannya hanya 50% dapat diterima. Dapat diterima, dapat tertampung. Ya, karena kita harus memberitahu juga kepada publik, kepada pihak orang tua supaya ada pilihan lain, terutama di swasta. Dan kita mungkin Bang berharap juga yang orang tuanya mampu ya sebaiknya berada di sekolah swasta, karena sekolah swasta pun saya pikir kualitasnya pun terjamin juga kan. Itu yang saya harapkan. Makanya Ya. saya sering sampaikan bahwasanya sekolah swasta ini adalah merupakan sekolah masa depan. Jadi kalau seandainya orang tua berpikir terkait dengan investasi pendidikan terhadap anaknya, lebih baik ini bagi yang mampu, mohon maaf, bagi yang mampu dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Tahun kemarin kita melaksanakan ujian nasional itu kan dinilai ada yang UNBK, ada yang pelaksanaan ujian nasional. Ini 10 besar sekolah dengan rata-rata nilai tertinggi, dengan rata-rata nilai tertinggi siswa, rata-rata nilai tertinggi sekolah itu berada di sekolah swasta. Karena memang kondusivitas belajar di sekolah swasta itu lebih baik, sarananya lebih baik, sehingga sekolah swasta saya sampaikan bahwasanya merupakan sekolah masa depan bagi orang tua yang berpikir terkait dengan investasi pendidikan terhadap anaknya. Sekarang kita berpindah Bang, ini kan yang tadi bakal siswa yang masuk, sekarang kita bicara siswa yang sudah ada, yang sekarang sedang belajar melalui sistem online. Dan kita tahu menteri kita ini Bang, menteri online sebenarnya. Siap. Dia sangat dekat dengan sistem itu. Malah dia berupaya untuk belajar merdeka, dan sesungguhnya belajar merdeka itu adalah belajar di ya katakanlah melakukan pembelajaran dengan sistem daring itu. Jadi pandemi COVID-19 ini membantu Bapak Nadiem sebenarnya mempercepat itu. Namun tentu saja para guru, para murid dalam tanda kutip akan timbul kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu ya guru mengajar daring, murid juga begitu. Situasi itu terutama Abang melihat dulu dari guru. Gimana kesiapan guru kita Bang? Baik, terima kasih. Ini sejak WHO menetapkan bahwasannya tanggal 11 Maret itu COVID-19 ini merupakan pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Kemudian tanggal 16 Maret pemerintah Kota Batam membentuk tim gugus tugas penanganan COVID-19 ini. Kemudian tanggal 17 Maret kita menetapkan SK Surat Edaran Wali Kota Batam, proses pembelajaran tidak boleh lagi berkumpul di sekolah, proses pelajaran harus dilaksanakan melalui daring. Dan perpanjangan ini sudah yang keempat kita lakukan. Terakhir perpanjangannya itu sampai tanggal 13 Juli tahun 2020 bersamaan dengan tahun ajaran baru nanti di tahun ajaran 2020-2021. Kemudian terkait dengan sistem pembelajaran, ini memang hikmahnya dari COVID-19 ini memaksa guru harus mau tidak mau memahami bagaimana sistem pembelajaran online. Iya, betul. Saya yakin dan saya percaya masih banyak guru-guru kita yang mungkin asing terkait dengan pembelajaran online ini. Tetapi inilah hikmahnya kepada guru yang harus bisa menguasai IT terkait dengan pembelajaran sistem daring ini. Keluhan terbanyak pada guru soal daring ini yang pernah Abang dengar atau melalui kabit Abang atau apa? Bagaimana sebenarnya yang mereka merasa ya katakanlah sesuatu yang baru, ini harusnya begini atau saya tidak dapat melakukan itu misalkan?
Baik, ini terjadi bukan hanya di sisi pihak sekolah guru, juga terjadi pada pihak orang tua murid. Karena mungkin ada saatnya guru sudah memiliki kemampuan untuk memberikan pelajaran daring, tetapi mungkin di sisi lain orang tua juga terkendala terkait dengan kemampuan ekonomi, mungkin penyiapan data, terkait dengan paket internet, terkait dengan keberadaan sarana prasarana untuk belajar secara daring. Ini saling berpengaruh antara satu dengan yang lain, pihak sekolah maupun terhadap orang tua. Sehingga memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan beberapa solusi untuk bisa dilaksanakan proses pembelajaran daring ini. Makanya saya sampaikan bahwasanya orang tua ini memiliki 4 kriteria. Kriteria yang pertama, ini orang tua ataupun siswa yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. Mereka punya laptop, mereka punya smartphone, mereka punya wifi di rumah, sehingga mereka bisa belajar melalui daring full, melalui Google Classroom misalkan, ataupun meeting Zoom. Kemudian ada juga kriteria kedua, orang tua yang hanya memiliki smartphone saja. Mungkin mereka tidak punya wifi di rumah. Ya, misalkan mungkin beli paket data. Mohon maaf, paket data ketengan gitulah ya. Mungkin beli 100.000, mungkin beli 50.000. Tidak senantiasa tersedia seperti orang tua mampu wifi ada di rumah. Yang kedua, ya mungkin itu bisa dilakukan melalui chatting aja antara orang tua dengan wali kelas ataupun guru. Dengan WhatsApp. Kemudian kriteria ketiga, ya mungkin orang tua yang tidak memiliki smartphone, ya bisa orang tua hanya memiliki handphone biasa, handphone center ini, mohon maaf kepada orang tua yang mungkin hanya memiliki fasilitas handphone biasa, sifatnya hanya bisa SMS. Dan ini bisa dilakukan melalui SMS, melalui tugas-tugas yang diberikan, ataupun mungkin bisa telepon langsung. Artinya itu si pihak guru memberikan informasi kepada siswa bahwasanya pelajari pokok bahasan ini, ada soal-soal di bawah, silakan dikerjakan. Ya mungkin minggu depan diantarkan atau dilaporkan ke sekolah. Itu yang ketiga. Kriteria yang keempat, ini kemungkinan tidak memiliki sama sekali. Yang tidak memiliki handphone juga tidak memiliki paket sarana prasarana yang kemungkinan harus dilakukan pembelajaran daring. Ini seperti apa? Ini harus dilakukan melalui guru kunjung mungkin, atau home visit ya, di rumah anak tersebut. Mungkin paling tidak memberikan catatan ataupun mungkin secoret kertas, catatan-catatan bahwasanya pokok masa pelajarannya ini, kemudian tugas-tugasnya ini, soal-soal yang harus dikerjakan ini, ya mungkin diantar saja ke rumah. Dan itu masalah orang tua, tapi mungkin juga ada masalah itu pada guru. Istilahnya guru juga, mohon maaf, mungkin handphonenya tidak smartphone. Kemudian juga misalkan tidak mempunyai paket data, apa juga dialami guru misalkan. Kan sekarang sebelum mereka sekarang kan sudah kembali ke sekolah lah para guru, kecuali muridnya. Sebelum itu kan mereka work from home juga atau learning from home. Saya kira kan mereka juga punya problem di rumah. Ya, kalau yang seperti itu, ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga. Jadi penggunaan data BOS itu bisa mengakomodir kebutuhan guru terkait dengan penyiapan ataupun pembelian paket data terkait dengan pengadaan internet tersebut. Ini bisa dialihkan. Jadi memang pengadaan ataupun pembelian ataupun penggunaan dari dana BOS tersebut dengan adanya COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberi luang kepada kepala sekolah. Penggunaan dana BOS itu bisa digunakan yang pertama untuk pengadaan alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, kemudian desinfektan, kemudian alat-alat yang lain lah terkait dengan COVID-19 ini. Protokol kesehatan ya memenuhi. Itu juga diberikan leluasa kepada kepala sekolah untuk penyiapan paket data bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran daring tersebut. Berarti dari sisi guru hampir tidak punya masalah ya? Ada sedikit lah. Ya, tapi yang paling banyak mungkin dari sisi murid, dari siswa. Karena tadi kalau abang cerita tadi yang yang punya problem adalah kelompok ketiga karena menggunakan HP tidak smartphone,
Dan yang ketiga memang tidak mempunyai alat handphonenya. Sama sekali. Nah, kalau kita bantu mereka, Bang? Itu memang terus terang sampai sekarang ini saya belum terpikir itu lagi. Nah, Jadi, misalkan gini, iya. kita ini ide bersama saja, bukan ide saya, tapi ide sama-sama kita lah. Saya terpikir barusan sebentar tadi, kalau demikian kita donasi handphone saja. Donasi handphone dari ya masyarakat yang mampu, misalkan di rumahnya ada kelebihan handphone lama, tapi tentu saja bukan handphone jadul, tapi adalah yang smartphone yang mungkin model lama. Dari itu mereka mungkin kita bisa bagikan ke mereka. Pandangan Abang gimana kira-kira? Sangat bagus sekali. Artinya itu memang ide-ide yang seperti ya mungkin ide-ide brilian lah. Jadi artinya itu memang kami dari pihak Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan di Kota Batam, kalau ada pihak-pihak ketiga, komunitas-komunitas tertentu yang mau menggalang daripada donasi handphone ini, kami sangat berterima kasih. Dan ini merupakan ide yang sangat bagus sekali. Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang mungkin mampu, yang selama ini setiap ada perubahan-perubahan handphone terbaru mereka beli, kemudian yang lama mereka simpan saja di rumah. Dan ini sangat bagus sekali kalau seandainya ada pihak-pihak tertentu yang bisa menggalang ini sehingga donasi ini bisa terlaksana, dan ini akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang mungkin membutuhkan. Tidak hanya murid, mungkin guru juga mungkin bisa kita lakukan donasi ini. Kalau guru mungkin Abang ada lebih satu tadi sudah bisa dikasih ke guru yang satu. Tapi saya kira ini harus kita jalankan karena saya yakin seperti Abang katakan ada kelebihan handphone 1, 2 di rumah, dan saudara-saudara kita juga saya bisa maklumkan pasti mereka juga mempunyai kelebihan 1 atau 2 handphone yang tidak digunakan lagi, dan mungkin juga tidak akan dia jual gitu kan, lebih baik dia sedekahkan. Dan saya kira donasi handphone ini menarik. Insya Allah lah kita jalankan bersama, dan nanti dari Suara Hardi mungkin bisa menyuarakan lebih dahulu, dan tentu kita lihat bagaimana pendapat masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar. Karena saya mendengar ada yang seorang murid karena tidak mempunyai, orang tuanya tidak mempunyai gadget itu, mereka menumpang di tetangganya yang menggunakan itu. Atau ada yang punya anak banyak tetapi juga gadgetnya sangat terbatas. Ini problem daring kita lah, daring di Indonesia semuanya, bukan hanya di Batam saya kira, Bang. Baik, saya memang merasakan, kita kan rencana tanggal 13 Juli nanti bersama dengan tahun ajaran baru sesuai edaran Wali Kota Batam, itu kita akan masuk kembali. Tetapi walaupun demikian, kalau seandainya di Batam ini terkait dengan COVID ini belum berakhir, tentunya kita akan tambah waktu belajar di rumahnya. Kita menunggu keputusan ataupun informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara ini sampai Januari ya? Belum, kita belum dapat informasi itu. Kami dari Dinas Pendidikan belum menerima resmi surat edaran bahwasanya belajar di rumah itu sampai Desember atau sampai Januari, belum. Tetapi lihat daripada informasi-informasi di media sosial bahwasanya informasinya akan diperpanjang bagi daerah-daerah yang zona merah tadi. Kecuali gurunya yang sudah ada di sekolah. Yang sudah berhadir. Walaupun nanti setelah, anggaplah misalkan Januari mulai masuk, itu kita juga harus waspada terkait dengan ini juga. Jadi kayaknya protokol pembelajaran di sekolah itu tidak bisa, satu kelas 40 ini tidak bisa. Artinya itu kita tetap melaksanakan protokol, paling tidak jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Berarti kita harus bagi shift pembelajaran. Jadi kalau seandainya satu kelas 40, kita bagi 2 lah, misalkan anggaplah 20, artinya 20 belajar hari Senin, 20 lagi belajar hari Selasa, yang hari Senin tadi libur. Dia tetap belajar di rumah. Yang Selasa tadi daring? Iya, daring. Daring ini kita masih tetap butuh sarana-prasarana tadi. Saya kira dalam masa pandemi, walaupun nanti pandeminya juga sudah lewat, ke arah pembelajaran daring ini akan lebih kuat, akan lebih banyak, akan lebih digunakan. Dengan demikian tentu kebutuhan gadget atau smartphone tadi sangat dibutuhkan. Kalau begitu Bang, izinkan saya menghimbau kepada sahabat-sahabat Suara Hardi, mari kita donasi handphone untuk keluarga yang tidak mampu dalam sistem pembelajaran online ini, dan sahabat-sahabat Hardi dapat
menghubungi atau dapat mengikuti informasi bila mana ingin memberikan bantuan tersebut. Bantuan sahabat Suara Hardi sangat berguna bagi sahabat-sahabat kita yang hari ini orang tuanya dan anaknya ingin mendapatkan kualitas pembelajaran online yang lebih baik. Terima kasih sebelumnya. Kembali ke Bang Hendri. Pembelajaran tadi menggunakan protokol kesehatan, dan mau tidak mau suatu saat nanti siswa akan back to school, balik ke sekolah. Balik ke sekolah, kita sudah Abang jelaskan tadi, pasti akan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jarak itu termasuklah yang Abang katakan tadi, meja dan kursi mereka. Juga para guru. Siapa yang bisa memantau, padahal reaksi seorang pelajar ini kan aktif dia, ke sana kemari. Apakah ada sistem lain daripada itu? Maksudnya waktu belajar dan seterusnya, Bang. Baik, terima kasih. Kalau seandainya memang suatu saat nanti kita sudah mulai belajar aktif, seperti biasa tatap muka di sekolah, kita sudah menyiapkan protokol kesehatannya. Mulai siswa berangkat dari rumah sampai siswa kembali ke rumah. Yang pertama yang saya sampaikan, protokol kesehatan ini sarana prasarananya harus disiapkan oleh sekolah. Yang pertama, sekolah harus menyiapkan tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, sehingga pada saat anak datang ke sekolah, kemudian dilakukan dulu cek suhu dengan menggunakan termogan. Cek suhu. Setelah dilakukan cek suhu, kalau seandainya memang normal, ya anak langsung melakukan cuci tangan. Cuci tangan pun tempatnya harus banyak ya? Yang telah disiapkan. Dan harus banyak karena muridnya banyak. Ya. Kita sekolah-sekolah sudah menyiapkan satu drum yang warna oranye besar, itu apa namanya tuh ya? Ya. Itu tempat nampung air. Itu kita buat satu tempat itu sekitar 4 sisi, kita buat keran untuk cuci tangan. Di satu sekolah itu ada yang 2, ada yang 3. Harus lakukan itu. Kemudian di dalam kelas juga kita sudah siapkan proses pembelajarannya, harus jaga jarak, artinya 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kita akan usahakan tidak ada proses kegiatan belajar itu, tidak ada waktu istirahatnya. Tak ada keluar main lah ya. Tidak ada keluar main. Jadi kita usahakan mereka belajar di kelas dengan posisi yang telah kita tetapkan sesuai dengan jadwal pelajarannya. Setelah itu tapi mungkin waktunya akan kita lakukan jam pelajaran yang pendek. Kalau sekarang 40 menit ya. Sekarang 40 menit, kalau SMP ya mungkin nanti kita akan 30 atur menit mungkin 30 menit. Nah, 30 menit selama anggaplah misalkan 5 mata pelajaran. Kemudian mereka tidak ada waktu istirahat. Kalaupun membawa bekal sendiri dari rumah dan makan di mejanya sendiri. Kemudian nanti tidak ada waktu istirahat dan langsung pulang ke rumah. Termasuk protokol berangkat dari rumah ke sekolah juga kami sarankan kalau bisa jangan menaiki kendaraan umum. Kalaupun kendaraan antarjemput mobil, kendaraan roda 4, ya mungkin harus jaga jarak di dalam itu. Kalau menggunakan kendaraan roda 2, kami tidak sarankan menggunakan kendaraan ojek umum. Mungkin yang mengantar ke sekolah ya orang tua yang bersangkutan. Dan ini tidak dipaksakan. Kalau seandainya mungkin orang tua merasa ragu tidak ada antarjemput, mereka mengusulkan untuk belajar daring di rumah, silakan. Kami tidak memaksakan, tetapi yang penting anak tidak harus ke sekolah, tapi anak belajar itu yang paling penting. Ya, saya kira kata kuncinya anak belajar. Anak belajar. Dengan cara langsung atau dengan daring. Sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saya sampaikan tadi, Menteri sendiri menyampaikan bahwasanya ketercapaian kurikulum itu tidak menjadi prioritas, khusus untuk tahun ajaran yang lalu yang sedang kita alami ini. Tetapi penguatan pendidikan karakter anak di rumah ini yang perlu kita kuatkan. Jadi kejujuran anak di dalam proses pembelajaran, kalau seandainya ada soal-soal yang diberikan dari pihak sekolah, itu memang anak-anak harus belajar betul di rumah. Jangan sampai nanti anak tidak belajar, tetapi orang tua yang mengerjakan soal, kemudian dikirim kembali ke sekolah. Nah, inilah merupakan bagian daripada pendidikan karakter, artinya itu jujur kepada orang tua dan anak di dalam melakukan pendidikan ini. Ya, karena mendidik orang pintar mudah, mendidik anak baik itu yang mungkin susah. Baik itu salah satunya adalah kejujuran yang Bang katakan. Maka pendidikan karakter menjadi
tren, bukan tren, maksudnya sangat-sangat penting, walaupun sekali lagi tingkat kognitivitas anak bukan tidak penting. Siap. Nah, hari ini kita berhadapan dengan situasi seperti ini dan Abang juga telah berusaha sungguh-sungguh untuk bagaimana pendidikan kita lebih baik. Cakap kita ini cakap berguna, dan cakap kita juga tadi ada cakap amal yang akan kita gaungkan melalui donasi handphone. Harapan kita cakap hari ini tentu harapan kepada semua orang tua untuk dapat bersama-sama membangun peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih Bang, dan Sama-sama. sekali lagi saya berterima kasih karena hari ini saya dapat tahu bagaimana kondisi pendidikan di Kota Batam. Demikian, cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.